kita bicara fungsi dan manfaat mata batin, ya memang untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib, ya, hal-hal yang bersifat memang tidak bisa dilihat secara fakta, ya, cara membuka mata batin. Mungkin saya ingin kasih contoh, ya, kenapa tadi saya sampaikan mata batin itu menggunakan rasa, tidak lagi menggunakan mata dohir ini. Kalau mata ini, mata kita ini ya secara jasmani ini terbatas. Kita harus mampu mengosongkan apa yang ada di pola pikir kita. Kalau tidak, ini akan ikut-ikutan terus, karena rasa kita yang separuh masuk ke dalam sini. Secara otomatis di sini nanti jadi ngarang. Inilah makanya ada suara-suara yang istilahnya ada suara hati, ya, suara batin, ya, ada suara yang keluar dari dalam otak kita. Ya, karena kalau yang di sini masih bersifat manusiawi, ini masih duniawi, jadi tidak ada istilahnya kegoiban yang bisa terjadi kalau kita tidak mampu mengarahkan ini masuk ke dalam sukmo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip dimanapun berada, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk jenengan yang sudah support, ya, sudah setia menonton Sinaurip channel. Semoga channel ini bisa terus berkembang untuk bisa terus memberikan manfaat dengan kita sama-sama belajar tentang arti kehidupan ini. Dulur-dulur Sinaurip, pada malam hari ini saya ingin mengurai tentang mata batin, ya. Saya ingin mencoba memberikan pemahaman, ya, tentang mata batin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertiannya, kita masuk ke dalam bagaimana cara kita membuka mata batin, sampai nanti kita bisa memfungsikannya dan kita bisa merasakan manfaatnya buat kita semua. Tentunya saya ingin mengawali, ya, dari pengertian atau makna mata batin itu sendiri, ya, yang mana memang banyak sekali dulur-dulur kita, ya, yang ingin belajar, ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin bisa, bahkan ingin sekali bisa mempraktekkan membuka mata batin sehingga bisa memberikan manfaat sesuai dengan keinginan masing-masing, ya. Nah, sebetulnya di beberapa channel yang lain pun juga banyak sekali yang mengupas tentang mata batin. Tentunya semua itu berdasarkan dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan kelebihan masing-masing, ya, karena semua mempunyai cara masing-masing, ya. Saya tidak bisa seperti dulur-dulur yang lain, demikian pula juga dengan dulur-dulur yang lain juga tidak bisa seperti saya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah sejauh semuanya ini memberikan uraian atau pelajaran atau pengertian yang baik, ya, yang positif, dan kita pun yang belajar juga bisa menerimanya dengan baik, dengan positif, ya, tentunya insya Allah akan bisa memberikan manfaat yang baik dan positif juga buat kita. Makanya di dalam mempelajari segala sesuatu hal, apapun itu, saya sering tekankan, ya, apapun yang kita pelajari, hendaknya kita mengerti betul, kita memahami betul, ya, dan kita tahu apa tujuannya, sehingga tidak asal orang belajar ini, sehingga kita nanti bisa merasakan manfaatnya di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya boleh sampaikan,
hendaklah kita mempelajari segala sesuatu hal yang memang bisa bermanfaat buat hidup kita, baik secara dohir maupun batin. Ya, manfaat tentunya manfaat yang baik, manfaat yang positif, bukan manfaat yang negatif. Karena buat saya tidak ada pengertian atau ilmu apapun itu yang bersifat negatif. Yang negatif itu kita sendiri. Jadi tergantung kita memanfaatkan ilmu atau pengertian yang kita pahami, yang kita pelajari. Jadi tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Kalau manusianya melakukan hal-hal yang negatif, ya tentunya ilmunya atau pengertiannya jadi bersifat dan berdampak negatif. Makanya ini yang kita harus paham, ya, harus tekan baik secara pikiran, ya, mental, maupun secara batin atau hatinya. Nah, dulur-dulur, kembali ke apa yang ingin saya uraikan, yaitu tentang mata batin. Saya ingin menyampaikan yang pertama dulu, ya, agar dulur-dulur juga paham apa sih makna atau pengertian daripada mata batin, ya, yang mana mata batin itu adalah mata daripada batinnya kita, bukan mata dohir ini, bukan mata telanjang kita ini, ya, yang mana secara fungsi, wong namanya saja sudah berbeda, ya otomatis fungsinya juga berbeda. Kalau ini mata dohir, ya, mata secara jasmani, duniawi, ya tentunya bisa kita gunakan ya untuk melihat yang bersifat jasmani, yang bersifat duniawi. Nah, tentunya ya ada keterbatasannya. Kalau saya melihat dari sini mungkin jangkauannya mata ini hanya sampai berapa meter atau berapa puluh meter mungkin. Jadi kalau saya dari sini mau melihat kota Jakarta tentunya tidak bisa. Karena mata saya terbatas kemampuannya untuk melihat. Karena secara jasmani atau duniawi. Nah, sedangkan mata batin itu adalah mata hati, yang mana cara menggunakannya itu adalah menggunakan rasa. Nah, tentunya berbeda juga jangkauannya, berbeda juga secara fungsinya. Nah, seringkali diartikan mata batin ini bisa untuk menerawang, ya, bisa untuk melihat hal-hal gaib, misalkan bisa membuka alam gaib misalkan, ya. Nah, tentunya itu semua memang benar adanya, ya, memang bisa, ya. Jadi kita bicara fungsi dan manfaat mata batin, ya memang untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib, ya, hal-hal yang bersifat memang tidak bisa dilihat secara fakta, tidak bisa dilihat menggunakan mata dohir. Nah, jadi boleh dibilang kalau mata dohir ini melihat sesuatu hal yang bersifat kasar, kalau mata batin itu melihat sesuatu hal yang bersifat halus, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kebanyakan dari sedulur-sedulur kita mempelajari mata batin ini, ya, rata-rata adalah untuk melihat alam gaib, seperti melihat makhluk-makhluk gaib, ya, mau itu hantu apapun itu namanya, melihat benda-benda gaib seperti benda-benda pusaka dan lain sebagainya, ya, juga menerawang, ya, bahkan digunakan untuk menerawang sesuatu hal mungkin yang masih belum terjadi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah salah? Tentunya tidak. Kita sebagai manusia itu bagus-bagus saja, baik-baik saja, ya, benar-benar saja kalau kita ingin
memperbanyak wawasan, memperbanyak pengertian atau pemahaman kita, lebih-lebih tentang hal-hal yang memang kadang itu tidak bisa dinalar juga secara akal manusiawi ya. Nah, tapi agar tidak salah bagaimana caranya? Tentunya yaitu tadi, kita harus paham. Kita harus pahami dulu. Nah, kalau sudah paham, oh maksudnya ini. Nah, selanjutnya kalau ini tak pelajari, apa ya fungsinya? Oh, fungsinya ini. Lah kalau sudah tahu fungsinya ini berarti manfaatnya apa ya buat saya? Oh, ada manfaatnya. Nah, kita lakukan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada manfaatnya ngapain? Buat apa? Ya, apalagi mempelajarinya boleh dibilang gampang-gampang susah. Nah, makanya di dalam kita menggali sebuah ilmu, sebuah sumber, tentunya kita juga harus menggunakan akal budi kita. Ya, apakah udah benar caranya, masuk akal tidak? Oh, secara manusiawi kita gunakan akal budi kita ini, oh caranya sesuai, benar, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar hukum ya. Nah, jadi boleh kita mempelajarinya. Jangan sampai kita belajar saking kepingin bisa, kepingin paham, kepingin ngerti, tapi kita dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang dalam tanda kutip tidak benar-benar paham, tidak benar-benar mengerti, akan tetapi mampu memanfaatkan kelengahan kita karena saking nafsune kepingin bisa. Jadi kadang hal-hal yang di luar nalar, di luar akal manusia yang boleh dibilang melanggar norma agama, melanggar hukum kadang kita lakukan. Ya, salah satu contohnya mungkin harus dengan ritual ini, harus dengan ritual ini yang ya intinya yang tidak masuk di akal lah. Ya, kalau bisa jangan, ya. Jangan. Belajar itu kalau menurut Mas Wahyu ya mungkin perlu kita bimbingan ya. Kita bimbingan dari salah satu siapapun itu yang mungkin kita percaya, kita yakini memang mempunyai kelebihan ya, tentunya dengan dasar semuanya yang dilakukan itu memang adalah hal-hal yang baik, yang positif ya, jangan sampai yang negatif terus kita mau saja diajari, jangan ya. Nah, kembali lagi tentang bagaimana selanjutnya caranya ya, cara membuka mata batin. Mungkin saya ingin kasih contoh ya, kenapa tadi saya sampaikan bahwa mata batin itu menggunakan rasa, tidak lagi menggunakan mata dohir ini. Kalau mata ini, mata kita ini ya secara jasmani ini terbatas. Saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh begini. Kalau kita di sini ya, posisi kita di rumah kita, terus kita melihat ke luar rumah. Kalau rumahnya tertutup rapat, tentunya kita mata dohir kita sudah terbatas melihatnya. Sudah tidak bisa, tertutup rapat. Tidak bisa kita melihat di luar rumah kita ada apa. Akan tetapi kalau kita mampu mempelajari mata batin kita, kita bisa masuk ke sana. Jangankan yang ada di luar rumah, yang ada di luar kota pun kita bisa lihat. Nah, kalau contoh yang sangat sederhana sekali. Contoh yang sangat sederhana sekali adalah kalau kita buka mata kita ini, mata dohir kita, dan kita lihat ke depan. Ya, terbatasannya berapa puluh meter ini. Kalau ditanya, Mas Wahyu bisa enggak melihat, kalau dari rumahnya Mas Wahyu ini melihat kota Jakarta? Ya tentunya kalau menggunakan mata ini tidak bisa. Tapi kalau menggunakan mata batin kita, ya bisa. Bisa. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa
membuka mata batin kita untuk kita bisa melihat, bahkan membuka alam gaib yang ada di sekitar kita, termasuk juga kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar kota mungkin, ya di kota tertentu yang kita inginkan, kita ingin bisa menembus ke sana. Tentunya adalah dengan menggunakan rasa kita. Sekali lagi, dengan menggunakan rasa kita, kita bawa masuk ke dalam sukmo kita, dan kita bawa berangkat kepada tujuan kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ya kita harus belajar wening. Istilahnya kita harus belajar semedi, harus kita asah. Kita harus mampu mengosongkan apa yang ada di pola pikir kita. Kalau tidak, ini akan ikut-ikutan terus, karena rasa kita yang separuh masuk ke dalam sini. Secara otomatis di sini nanti jadi ngarang. Inilah makanya ada suara-suara yang istilahnya ada suara hati ya, suara batin, ya, ada suara yang keluar dari dalam otak kita. Ya, karena kalau yang di sini masih bersifat manusiawi, ini masih duniawi, jadi tidak ada istilahnya kegoiban yang bisa terjadi kalau kita tidak mampu mengarahkan ini masuk ke dalam sukmo kita. Makanya kita bawa rasa kita masuk ke dalam sukmo kita. Disitulah nanti keajaiban akan terjadi. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya caranya adalah dengan keyakinan tingkat tinggi. Dengan keimanan kita masuknya sudah ke sana. Tidak boleh lagi ada keraguan. Nah, disinilah yang tidak banyak dulur-dulur kita itu paham. Ya, dianggapnya membuka mata batin itu ya hanya sebatas apa ya istilahnya, bisa langsung kita praktekkan, oh bisa dibuka, sehingga seperti dengan mudah begitu. Kadang saya melihat ya, di beberapa tayangan itu kayak mudah banget itu. Bukan saya tidak percaya, tapi sekali lagi saya memang orang yang tidak mudah percaya, kecuali sudah ditunjukkan langsung di depan saya, baru saya akan percaya. Kalau enggak, saya enggak akan percaya. Nah, makanya mempelajari membuka mata batin itu gampang-gampang susah. Kalau kita mau tekun, kalau kita rajin mengasah ya, rajin membersihkan buku kita, rajin belajar mengosongkan ya, bukan mematikan apa yang ada di otak kita, tapi kita sisihkan dulu biar kosong, enggak boleh masuk ke sini. Kita murni menggunakan yang sini untuk kita bisa menembus segala sesuatu yang bersifat gaib yang kita inginkan. Sangat bisa sekali, sangat bisa. Tidak ada yang mustahil. Karena di dalam sukmo adalah energinya Gusti Allah. Ya, jadi kita bawa masuk rasa kita ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan. Termasuk ingin membuka alam gaib dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari dulur-dulur ini berhalusinasi. Saking kepinginnya, saking nafsunya, ya, sampai berhalusinasi, seolah-olah melihat sosok ini, yang tidak jarang jatuhnya malah akan membuat stres. Banyak, jangan salah, banyak sekali yang stres karena oh ini begini, akhirnya malah tidak karu-karuan, mengotori, ininya kotor. Ya jatuhnya ininya juga kotor juga akhirnya, gitu loh. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa membuka mata batin ya itu gampang-gampang susah. Nah, bisa dengan cara apa ya, boleh dibilang ritual mungkin ya, termasuk kita bertirakat ya, melek bengi, kita berpuasa, boleh-boleh saja, tapi harus paham maksudnya. Melek bengi apa? Tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya untuk kepingin bisa membuka mata batin. Sudah paham enggak caranya? Nah, ini yang harus dipahami dulu. Jangan asal mengikuti, oh, melek bengi tidurnya harus di atas jam 12. Oh, harus puasa sekian hari atau sekian puluh hari, tapi kita tidak memahami. Nanti yang ada
bukan keberhasilan yang kita dapat, tapi justru kebingungan yang akan kita dapat. Makanya dikembalikan lagi, apa sih fungsinya, apa sih gunanya, apa sih manfaatnya untuk hidup kita. Nah, apakah kita ini mau menjadi orang sakti yang supaya dikenal banyak orang, kita punya kemampuan ini, punya kelebihan ini? Nah, kalau enggak ngapain, buat apa? Ya lebih baik kalau menurut Mas Wahyu, kita mempelajari ilmu, kita mempelajari pengertian, wawasan yang memang bisa memberikan manfaat baik secara dohir maupun batin untuk kehidupan kita. Ya agar seimbang hidup kita itu. Jadi rohani ini ayem tentrem, ya. Duniawi ini atau pikirannya juga ayem tentrem. Kalau sebagai manusia hidup butuh makan dan lain sebagainya yang bersifat duniawi itu bisa tercukupi. Nah, kalau rohaninya bisa senantiasa dadi siji karone Gusti Allah. Cek ayem tentrem. Nah, kalau dua-duanya sudah seimbang, ya insya Allah hidupnya juga akan enak. Gitu loh ya. Tentunya enak yang dimaksud sudah seringkali saya sampaikan, setiap individu berbeda-beda, kaya setiap individu berbeda-beda. Makanya yang penting kita bisa menikmati hidup kita dengan bahagia, baik lahir maupun batin, dengan penuh rasa syukur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang membuka mata batin. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Sekali lagi, kadang saya itu kalau diberitahu oleh admin Sinau Urip tentang komentar-komentar, mohon maaf saya tidak bisa memberikan balasan semua ke semua ya, karena memang tidak mudah kalau kita, wah bisa panjang itu kalau saya sampaikan di komentar. Jadi memang kalau kita ingin belajar, ingin ngaji, sinau bareng, ya setidaknya kita bisa bertatap muka, mungkin itu jauh lebih bagus. Akan tetapi karena waktu dan karena jarak yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, saya bisa menyampaikan, bisa berbagi lewat video ini, ya monggo silahkan dipelajari secara perlahan, dicerna betul dengan menggunakan akal budi kita, dengan menggunakan rasa kita, ya hati kita, agar kita tidak salah di dalam memahami setiap apa yang saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada, ya sukses untuk semuanya dan support terus Sinau Urip Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.